Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas reguler 1, klaster 1 6A. Video kali ini adalah mengenai tugas pengenalan tanaman obat dan rempah pada mata kuliah praktek produksi tanaman rempah dan obat yang dibimbing oleh Ibu Devi Andriani Luta SPM Agri. Baiklah, langsung saja masuk ke video pengenalan tanaman obat dan rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faregi. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dan manfaat dari rempah cengkeh dan kayu manis. Yang pertama, saya akan menjelaskan klasifikasi cengkeh. Kingdomnya Plantae, filumnya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Myrtales, familinya Myrtaceae, genus Syzygium, spesiesnya Syzygium aromatic. Manfaat dari cengkeh sendiri biasanya digunakan untuk rempah pada makanan dan dalam kesehatan. Cengkeh digunakan sebagai obat untuk menurunkan kadar gula darah. Yang kedua, sebagai memperlancar pencernaan. Yang ketiga, meningkatkan fungsi hati. Yang keempat, menurunkan kadar kolesterol. Bagian tanaman yang dimanfaatkan dari cengkeh adalah bunga, tangkai bunga, dan daun cengkeh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kayu manis, yaitu yang pertama klasifikasinya. Kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Magnoliideae, ordonya Laurales, familinya Lauraceae, genusnya Cinnamomum, spesiesnya Cinnamomum burmanili. Manfaat kayu manis biasanya dipakai untuk rempah masakan dan dalam kesehatan berguna untuk melawan bakteri dan jamur. Yang kedua, sebagai untuk menjaga kesehatan jantung. Sedangkan bagian dari pohon kayu manis yang dimanfaatkan adalah kayu bagian dalam yang berwarna lebih gelap, karena bagian dalam tercium bau yang harum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandri Zikir Bakti akan menjelaskan tentang tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya biasa digunakan untuk obat-obatan seperti mencegah kanker ataupun mencegah penyebaran kanker, dan juga bisa juga untuk vitamin. Salah satunya vitamin rambut. Adapun dari klasifikasi dari tanaman lidah buaya yaitu kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asparagales, famili Sansohoseaceae, genus Aloe L, spesies Aloe vera L. Burr F. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sanrus Manjunta. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari tanaman merica. Yang pertama itu morfologi akar. Tanaman merica memiliki dua jenis akar, yaitu akar utama dan akar panjat. Akar utama tumbuh di dalam tanah dan mengelilingi buku. Yang kedua itu morfologi batang. Batang tanaman merica memiliki buku dan ruas seperti pada tanaman sirih. Panjang setiap ruasnya berkisar antara 7-12 cm. Yang ketiga, morfologi batang. Tanaman merica memiliki beberapa jenis cabang. Pertama, cabang ortotrop. Cabang ini tumbuh tegak dan sama seperti cabang batang utama. Cabang ini juga memiliki akar panjat. Yang keempat, morfologi daun. Tanaman merica memiliki tipe daun tunggal dengan panjang tangkai sekitar 4 cm
dan lebar 3 cm dan panjang daun 12-18 cm. Yang kelima, morfologi bunga. Bunga tanaman merica termasuk jenis bunga lengkap karena memiliki putik dan benang serta mahkota bunga dan tajuk. Dan kegunaan dari merica ini untuk memberikan rasa bagi masakan. Khasiat dari tanaman obat sirih Cina ini diantaranya bisa sebagai pencegah flu, BAB, batuk, diare, bahkan untuk membantu menurun tekanan darah tinggi. Morfologi dari sirih Cina. Yang pertama, morfologi daun. Mempunyai daun berbentuk seperti love atau jantung hati. Seluruh bagian daun tumbuhan ini mengandung kadar air yang tinggi dan ukuran daun cukup tebal. Di bagian atas seperti terdapat lapisan lilin sehingga daun tumbuhan ini mengkilap warnanya dari daunnya yakni hijau. Yang kedua, morfologi batang. Batang tumbuhan sirih Cina ini mempunyai bentuk yang bulat, namun seluruh bagian batang mengandung kadar air yang tinggi, sama halnya daun tumbuhan ini. Yang ketiga, morfologi akarnya. Tumbuhan yang tergolong dikotil ini mempunyai perakaran tunggang yang bercabang, sehingga tamak seperti perakaran serabut. Warna akar dari tumbuhan ini berwarna putih. Yang keempat, morfologi bunga. Morfologi bunga dari sirih Cina ini mempunyai bentuk seperti buah lada, tersusun dalam rangkai bulir dengan panjang 1-5 cm. Bunga tumbuhan sirih Cina ini tegak ke atas dengan ujung bunga runcing. Yang kelima, morfologi buah dan biji. Sirih Cina ini mempunyai buah dan biji sangat kecil. Buah tumbuhan ini berwarna hijau, sedangkan biji dari tumbuhan ini berwarna coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Aryo Sandi. Saya akan menjelaskan tentang mengenai tanaman rumput Cina. Yang pertama adalah klasifikasi dari rumput Cina, yaitu kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordonya Rutales, famili Meliaceae, genus Aglaia, spesies Aglaia adorata Law. Manfaat dari rumput Cina. Dalam buku Screening Fitokimia, Toksisitas Antimikroba dan Antioksidan dan Ekstra Daun Rumput Cina dari Nigeria menyebutkan tumbuhan ini secara tradisional bermanfaat dalam mengobati beberapa penyakit seperti bisul, jerawat, radang kulit, penyakit ginjal, dan sakit perut. Manfaat lain juga sebagai obat sakit kepala dan demam. Sekian video pengenalan tanaman obat dan rempah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Eka Aridinata. Terima kasih.